Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 4 Juni 2021, hari biasa pekan ke-9. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maharahim, sehatkanlah kiranya kebutaan kami dan ajarilah kami mengimani Yesus Kristus, dan semoga kami kau jadikan putra dan putrimu yang pantas. Demi Kristus putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, setiap kelompok mempunyai idola. Maka tidaklah mengherankan kalau kita nonton televisi, Indonesian Idol, begitu banyak orang menonton. Dan di sana diadakan seleksi sampai mendapat yang terbaik. Lalu mereka mendapat hadiah. Perjuangan mereka tentu diperhitungkan. Apalagi pada zaman sekarang lebih mudah untuk mempopularitaskan diri dengan menggunakan alat canggih, handphone tadi, bisa saling ber-WA ria. Maka muncullah idola-idola baru. Demikian pula dalam persepak bolaan. Tidak mengherankan kalau orang membicarakan tentang sepatu emas Eropa yang selalu dimiliki oleh Cristiano Ronaldo ataupun juga Messi. Dua orang itu sajalah yang terus berebut sepatu emas. Mereka menjadi idola seperti dulu David Beckham. Demikian pula dalam kepemimpinan. Indonesia mempunyai pemimpin pahlawan, Soekarno, Hatta sebagai proklamator. Lalu juga yang sedang dibicarakan yaitu presiden kita, Presiden Jokowi, yang boleh menjadi bintang di dunia bersama dengan sekarang Presiden China, Xi Jinping, dan juga Joe Biden, dan banyak lagi. Dalam tradisi gereja pun ada tokoh-tokoh sentral. Umat Israel tentu ingat siapakah Daud, putra Isai, yang dipilih ketika dia menggembalakan domba. Dan kemudian dia menjadi raja yang bijaksana, yang memberikan kepada rakyat Israel kemakmuran. Maka begitu banyak gelar-gelar yang diterima. Bahkan sampai sekarang kubur Daud dijaga. Dalam tatanan
kehidupan. Sang idola tadi selalu disangkut pautkan dengan kemakmuran, keadilan sosial. Maka ketika mereka berhadapan dengan Yesus, mereka ingin menampilkan sang idola yang lama, idola mereka, Daud. Tetapi mereka lupa bahwa sang idola baru, yaitu Yesus, sang Mesias, sedang ada berhadapan dengan mereka. Lalu mereka menghubung-hubungkannya. Tetapi memang kalau kita melihat dari silsilah yang dibuat oleh Matius, kita melihat bahwa Yusuf keturunan Daud, sang ayah adopsi Yesus. Tetapi tentu peranan dan fungsi Yesus berbeda dengan Daud. Daud boleh dikatakan sebagai pemersatu umat Israel yang memberikan kemakmuran, tetapi Yesus memberikan kemakmuran, keselamatan, bukan hanya duniawi tetapi juga surgawi. Disinilah yang belum dipahami oleh umat Israel, bahwa hidup bukan hanya di bumi ini saja, tetapi juga berkesinambungan, berkelanjutan. Dan Yesus menerangkan kepada mereka tentang kelanjutan itu. Tentu banyak orang yang berminat datang mendengarkan dengan keluguan mereka. Tetapi kelompok-kelompok yang mereka merasa terhambat. Kenapa? Yesus ini seperti duri dalam daging, yang memberikan jalan kebenaran dan hidup. Maka selalu ada kontradiktif di antara mereka. Namun yang diungkapkan pada hari ini, bagaimana ilham Roh Kudus hadir dalam diri Daud yang melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam dirinya dan dalam diri umat Israel yang merasa sebagai bangsa terpilih. Yesus hanya menekankan bagaimana Daud berdoa, mengambil waktu untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, maka terang Roh Kudus menerangi dia. Dan Yesus ingin mengatakan kepada kita, barang siapa yang mempersembahkan diri kepada Roh Kudus, maka ia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan karunia-karunia yang luar biasa. Walaupun tidak tahu apa-apa, tetapi kasih karunia Tuhan bisa memberikan kepada setiap orang ilham dan inspirasi-inspirasi. Karena itu tidaklah mengherankan orang-orang yang betul berdoa, yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, selalu mengikuti Yesus. Karena itu pada masa kita diajak untuk selalu mengikuti Yesus setiap hari, terutama dalam Ekaristi, dan membaca kitab suci, dan kemudian membuktikannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Selamat berjuang, semoga Tuhan senantiasa memberkati. Amin.